Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza telah menggerakkan solidaritas kemanusiaan lintas negara, lintas agama, kelompok, dan semua identitas perbedaan. Mereka bergabung dalam pelayaran menembus Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan. When the world fail, we sail. Saat dunia gagal, kita berlayar. Malam hari ini, saya Rusiana Silalahi mengundang aktivis sosial Wanda Hamidah serta aktivis kemanusiaan yang juga koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein. Selamat malam Bung Hussein, Wanda. Selamat malam Rosi. Welcome back. Thank you, terima kasih. Beberapa kali juga Bung Hussein diwawancara di Kompas TV soal perjalanan ke Gaza, tapi saya mau ladies first dulu. Wanda, apa yang akhirnya membuat, tentu Wanda ikut juga Global March, tapi mengarungi samudra itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi pada poin apa yang menitik beratkan hati seorang Wanda Hamidah bahwa ya saya akan berangkat? Sebetulnya tekad bulat ke Gaza itu udah ada within these 2 years ya, semenjak genosida terjadi. Dan aku merasa ingin melakukan sesuatu yang maksimal, walaupun yang aku lakukan, like Greta said, it's a bare minimum as a human being. Aku ngerasain bahwa kita udah di titik kalau kita menormalisasikan genosida yang kita bisa lihat secara live streaming, detik by detik, day by day. Itu seperti kayak kita menjustifikasi itu. Menormalisasi semua kejahatan kemanusiaan yang terjadi gitu, di sana. Kayak, we cannot, it's been almost hampir 800 hari kita lihat orang dilaparkan gitu. Let's say mungkin waktu Holocaust belum ada media sosial gitu yang orang kekejaman, kejahatan, kekejian, kebiadaban gampang dengan mudah disembunyikan oleh para pelakunya. Tapi hari ini, detik ini udah nggak bisa seperti itu lagi. Dan semua mata memandang. Semua mata memandang dan Palestina itu udah dibunuh, dijajah hampir 8 dekade, 78 tahun. Dan kita baru terbuka 2 tahun ini dan mereka bertambah kejam. Seperti yang mereka lakukan ini seperti let's say menghapuskan like Native America, bangsa Indian di tanah Amerika. This is like the metodenya sama persis gitu ya, mulai menduduki perjanjian, bikin perjanjian, lama-lama tanahnya nggak ada, lama-lama ingin memusnahkan suatu etnis yang kita sekarang ini kita lihat secara live streaming, and we have to do something as a society karena mestinya kita bukan melawan. Mereka punya senjata yang paling mutakhir di dunia dan mereka melakukan genosida itu bahkan gak cuma dengan tangannya tapi dengan robot-robot, dengan drone-drone, dengan rudal-rudal yang mereka bahkan gak mau mengotori tangannya gitu. Dan solidaritas ini betul-betul secara serentak mendunia. Pada saat hampir bersamaan dengan aktivitas kemanusiaan, pelayaran, kita juga baru saja kalau nggak salah hari Senin penandatanganan gencatan senjata dan disaksikan juga oleh pemimpin-pemimpin negara, ada Trump di situ, juga pemimpin negara Middle East, gencatan senjata. Tapi pada saat hari ini kita bicara hari Kamis 16 Oktober, kita sudah mendengar bahwa ternyata 105 Palestina dibunuh, masih ada pelanggaran terhadap gencatan senjata. Diluncurkan. Jadi kalau Bung Hussein, kalau Anda lihat waktu terjadi kesepakatan gencatan senjata, Anda melihat itu sebuah titik yang paling nggak cukup menjadi harapan mengakhiri kekerasan di Gaza? Ya, jadi tradisi ya, saya bicara tradisi berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Dan selama itu perang itu menjadi semacam agenda per 2 tahunan di sana itu. Pembantaian, pengempuran, pembunuhan itu di depan mata saya terjadi ya. Dan memang selalu ujung dari konflik ini atau serangan-serangan ini ya gencatan senjata. Dan bukan Israel namanya kalau tidak melanggar
Nah itu satu yang Jadi patut. Anda mau bilang ini bagian dari copy paste ya? Ya. Jadi ada penyerangan, lalu pembunuhan yang terus terjadi, lalu akan ada gencatan senjata, kemudian pasti itu akan dilanggar. Ya karena kita bicara DNA bangsa penjajah. Ini bukan kata-kata saya. Silakan kalian cari satu statement buku namanya ditulis oleh Profesor Ilan Pappé. Ini profesor sejarawan Yahudi. Dan dia menulis dalam bukunya itu bahwa memang genocide dan ethnic cleansing itu DNA orang-orang Zionis hari ini. Maka kesepakatan gencatan senjata apapun itu bentuknya, ya terlepas apakah itu akan bertahan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi kalau penjajahan ini tidak dihapuskan, akan selalu ada pelanggaran. Percuma ada penandatanganan gencatan Cuma sih senjata. tidak, tapi ini adalah kesempatan buat kita masyarakat dunia. PR kita sekarang ini adalah bagaimana kita menjaga bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar kali ini kita jangan tidur lagi. Karena kalau kita tidur sebentar, maka akan terjadi pelanggaran besar. Genosida akan kembali terjadi di Gaza. Ketika dunia gagal, maka masyarakat sipil yang akan bergerak untuk sama-sama menjaga perdamaian atau untuk menjaga Gaza dari pembunuhan massal yang terjadi. Dan kalau Rosi lihat ya dari tahun 1948 ketika mereka mendeklar Israel State, semua perjanjian atau dalam tanda kutip peace, deal, itu hanya memperpanjang penjajahan, penderitaan negara Palestina. Lahannya semakin kecil, pembunuhan semakin banyak, dan klimaksnya ya di genosida ini terjadi. Bung Hussein, Anda merasa cukup bangga dalam hal ini ketika bisa dibilang Anda termasuk yang menjadi koordinator Indonesia Global Peace Convoy. Makin banyak orang Indonesia ikut dalam aktivitas solidaritas kemanusiaan seperti ini. Ya. Saya tentu banyak, tidak bisa kita bilang cuman 1, 2, 3 atau 10, 100. Saya rasa pasti semua hatinya sama. Tapi Anda merasa cukup ini nggak? Merasa wow, ternyata Indonesia dan banyak negara lain lintas benua, lintas keyakinan, semua identitas yang selama ini membungkus perbedaan punya kesamaan hati tentang menjaga bahwa keadilan itu lintas batas dan itu semua untuk Gaza. Ya, jadi kalau masyarakat Indonesia komitmen dan konsistensinya untuk Palestina itu bukan 2 tahun terakhir saya lihat ya. 12 tahun lalu saya ke Gaza bersama delegasi dan saya tinggal di sana. Saya sudah melihat memang selama ini Indonesia ini Masya Allah komitmennya luar biasa. Di Gaza ada namanya Rumah Sakit Indonesia. Dan saya bagian dalam pembangunan itu. Saya tim pembangunan itu sejak 2011. Itu adalah satu bukti nyata. Itu rumah sakit megah, 4 lantai di tengah-tengah kota yang sangat strategis. 3 kota di wilayah utara. Indonesia Hospital. Ini selalu diulang-ulang kan selama genosida. Ini bukti nyata bahwa kami tinggal jauh di sana. Ribuan kilo membisahkan kita. Tapi jiwa-jiwa kita satu. Maka dari itu Indonesia ini bukan pertama kali. Ya. Karena kenapa saya tanyakan ini? Coba kita lihat Amerika. Misalnya katakan pemerintah Amerika yang selama itu lebih banyak condong kepada Israel. Kita lihat bagaimana artis-artis Hollywood dengan sangat terbuka. Mereka berani speech untuk mengatakan Free Palestine, Gaza dan negara-negara Eropa meskipun pemerintahan mereka berat sebelah kepada Israel. Tapi lihat civil society mereka, selebritas mereka, tidak cuma aktivis kemanusiaan. Tapi ini juga menular kepada kelompok-kelompok yang selama ini crème de la crème. Tapi secara terbuka mau mengatakan Gaza harus ditolong dan ini semua tugas mata kita semua untuk terus mengawasi apa yang terjadi di Gaza. Betul. Tapi saya ingin ingatkan satu hal penting. Kreditnya Gaza, warga Gaza, kesabaran, ketegaran, kebaikan mereka. Jadi kalau saya selalu mengatakan teman-teman, jangan terlalu silau deh melihat tokoh-tokoh aktivis Barat, Eropa ya, tiba-tiba sekarang bersuara Free Palestine. Itu bukan pencapaian, itu adalah sinyal paling dasar mereka dikatakan manusia. Jadi standarnya bukan ketika mereka bicara Free Palestine lalu oh ini hebat ya, enggak. Itu normal, melihat genosida separah ini, orang kalau nggak teriak Free Palestine, pertanyakan, masih manusia gak sih?
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dunia Barat terutama ya bisa berubah narasinya kepada Gaza? Mereka melihat, ternyata para pejuang Gaza digempur, dibunuhi keluarganya, tapi mereka merawat tawanan-tawanan Israel dengan penuh manusiawi. Ini kan catatan tambahan. Jadi singkatnya saya bilang seperti ini. 2 tahun genosida terjadi, 2 tahun pembantaian terjadi, 2 tahun anak-anak Gaza tidak sekolah. Namun selama 2 tahun ini anak-anak Gaza, komunitas Gaza, mereka menyekolahkan kita di luar sini. Okay. Mereka membuat standar baru apa itu arti kemanusiaan, ketegaran, kesabaran. Wanda sendiri ketika memutuskan untuk ikut dalam pelayaran ini, pernah berpikir 2 kali nggak gimana nantinya? Atau keikutsertaanmu untuk bergabung dengan pelayaran global ini adalah sesuatu pikiran tunggal, mau kembali one way ticket atau masih bisa pulang lagi? It is one way ticket. It is one way ticket. Yes. Karena pertama kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan anak-anak, keluarga, dan ketika orang bilang kayak, Wanda lo, you have 4 kids. Terus aku bilang kayak, that's exactly karena I'm a mother of 4, karena saya seorang ibu yang saya nggak, kayak kata Ustadz Hussein tadi, mungkin pengorbanan saya dibandingkan apa yang warga Gaza alami nggak it's nothing gitu, tapi mereka kasih lihat keteguhannya, kesabarannya. Bayangin Rosi, sebelumnya aku humanitarian aid ke Al-Quds sama ke Jordania. Aku ketemu seorang ibu yang baru 1 minggu sampai di Amman di Jordania. Anaknya ditembak mati kepalanya. Aku lihat anak perempuannya, kok pakai sepatunya cuma 1. Dia pakai celana panjang. Ternyata 1 diamputasi, Rosi. And then masih ada 2 anak lagi yang dia cuma bilang, kita yang datang menangis gak tertahankan. There's no tears in her eyes, cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Gimana kita nggak, kayaknya yang okay, it's only a month gitu, cuma kalau ini nggak dilakukan, kita seperti monster juga gitu, yang akhirnya membiarkan genosida itu terjadi terhadap mereka. Jadi sebetulnya aksi ini kita lihat, we hear you, we see you, gitu. Kita dengar kamu, kita lihat kamu, dan kita merasakan, we feel your pain. Kita juga merasakan, maybe our government don't, but we feel your pain. Kayak, dan gak cuma aku, satu dunia. Semua demo ini terjadi, gak cuma di negara-negara Muslim, tapi satu dunia. Seluruh dunia matanya terbuka bahwa this is genocide is going on, dan kita harus menstop ini. Dan yang bikin aku terharu di Global Sumut Flotilla, half of them is not Muslim. Dari Spanyol, dari Itali, mereka bukan Muslim, tapi mereka nggak berpikir 2 kali untuk rebutan masuk ke dalam kapal yang kita tahu resikonya apa. Ya, dengan resiko one way ticket, belum tentu bisa pulang kembali. Armada kapal sipil dari berbagai negara berlayar untuk menembus blokade Israel di Gaza demi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Wanda Hamidah menjadi satu-satunya delegasi perempuan dari Indonesia. Seperti apa tantangannya?